Minum kopi bisa bantu badan jadi kurus, beneran? Hai Besti, welcome to my channel Diet Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas tentang manfaat kopi bagi kesehatan. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, kabar gembira nih bagi penikmat kopi. Karena ternyata banyak sekali manfaat kopi bagi kesehatan. Jadi, kopi adalah minuman yang terbuat dari biji kopi yang telah digiling. Sebagai salah satu minuman yang paling banyak diminum, kopi terkenal karena kemampuannya dalam mengurangi rasa kantuk dan meningkatkan energi tubuh. Namun, manfaat kopi tidak terbatas pada hal tersebut saja loh Besti. Tapi untuk memperoleh manfaat kesehatan yang optimal dari kopi, perlu dikonsumsi dalam takaran yang sesuai ya. Nah, kopi yang telah dipanggang mengandung sekitar 1,2% kafein, suatu senyawa yang memberikan rasa pahit dan efek stimulan pada kopi yang diseduh. Memang kafein tidak hanya terdapat dalam kopi, tetapi juga terdapat dalam teh dan coklat, dan memiliki efek yang sama pada tubuh. Kemudian, kopi mengandung antioksidan dan anti radang seperti asam klorogenat, polifenol, dan asam kafeat. Triginolin adalah salah satu senyawa yang terdapat dalam kopi dengan jumlah yang relatif tinggi, yaitu sekitar 5% dari seluruh senyawa yang larut dalam kopi. Ketika kopi disaring, trigenolin diubah menjadi asam nikotinan atau vitamin B3. Setiap cangkir kopi rata-rata mengandung sekitar 0,5 gram asam nikotinat. Nah, beberapa manfaat kopi. Yang pertama adalah meningkatkan energi. Kopi mengandung kafein, suatu zat stimulan pada sistem saraf pusat yang dikenal karena kemampuannya dalam melawan rasa lelah dan meningkatkan tingkat energi. Hal ini karena kafein menghambat reseptor neurotransmitter bernama adenosin, sehingga meningkatkan kadar neurotransmitter lain di otak yang mengatur tingkat energi tubuh, termasuk dopamin. Yang kedua, membantu menurunkan resiko diabetes tipe 2. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi kopi secara teratur dapat dikaitkan dengan penurunan resiko terkena diabetes tipe 2 dalam jangka panjang. Hal ini diduga karena kemampuan kopi dalam menjaga fungsi sel beta di pankreas yang bertanggung jawab dalam memproduksi insulin untuk mengatur kadar gula darah. Yang ketiga, membantu menjaga berat badan ideal. Sebagai contoh, satu tinjauan dari 12 studi menyimpulkan bahwa konsumsi kopi yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan penurunan lemak tubuh, terutama pada pria. Konsumsi kopi diyakini dapat membantu meningkatkan metabolisme sehingga meningkatkan pembakaran kalori dan mengurangi akumulasi lemak. Tapi manfaat ini akan kita dapatkan apabila mengkonsumsi kopi tanpa gula ya. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa seseorang yang sehat dapat mengurangi resiko penyakit jantung hingga 15% dengan mengkonsumsi 3-5 cangkir kopi setiap hari dibandingkan dengan tidak mengkonsumsi kopi. Selain itu, konsumsi kopi dalam rentang 1-5 cangkir per hari juga dapat dikaitkan dengan resiko kematian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tidak mengkonsumsi kopi sama sekali. Namun perlu diingat bahwa kafein dapat berdampak pada tingkat tekanan darah seseorang. Oleh karena itu, bagi orang yang memiliki tekanan darah yang tidak terkontrol, disarankan untuk membatasi atau mengurangi asupan kafein. Nah, yang kelima adalah menjaga kesehatan otak.
Kandungan kafein dalam kopi dapat memberikan banyak manfaat positif bagi otak loh Besti, seperti meningkatkan tingkat kewaspadaan, memperbaiki kemampuan fokus, meningkatkan suasana hati, serta mengurangi resiko depresi. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum kopi secara teratur dapat membantu mencegah penurunan fungsi kognitif serta resiko terkena penyakit Parkinson dan Alzheimer. Yang keenam adalah menurunkan faktor resiko kanker. Ternyata kopi memiliki manfaat yang tak terduga loh Besti, yaitu dapat mengurangi resiko terkena kanker. Minum kopi dapat mengurangi resiko terkena kanker hati. Hal ini disebabkan oleh kandungan kafein dalam kopi yang dapat menghambat perkembangan kanker. Banyak studi terbaru yang mengaitkan konsumsi kopi dengan penurunan resiko terkena beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat, kanker hati, kanker endometrium, serta beberapa jenis kanker mulut dan kanker tenggorokan. Tetapi perlu diingat ya Besti, kopi di sini berfungsi untuk menurunkan faktor resiko, bukan sebagai pengobatan kanker. Dan apabila minum kopi berlebihan dan mencampurnya dengan gula yang berlebihan, malah dapat meningkatkan kenaikan berat badan dan meningkatkan faktor risiko kanker lainnya. Namun, Besti tidak usah khawatir. Berikut adalah tips cara sehat minum kopi. Yang pertama, disarankan untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 400 mg kafein per hari atau sekitar 4 cangkir kopi. Jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada toleransi terhadap kafein dan kondisi kesehatan individu. Yang kedua, minum kopilah dalam waktu yang tepat. Disarankan untuk menghindari minum kopi terlalu larut malam agar tidak mengganggu pola tidur. Konsumsi kopi sebaiknya di atas jam 2 pada siang hari. Yang ketiga adalah coba untuk menambahkan bahan sehat seperti kayu manis, jahe, atau madu untuk memberikan rasa dan manfaat kesehatan pada tambahan kopi. Kemudian yang keempat, pilihlah kopi yang berkualitas. Pilih kopi yang berasal dari biji kopi yang berkualitas tinggi dan dipanggang dengan benar untuk menghindari kontaminasi bahan kimia dan untuk mempertahankan kualitas rasa dan aroma. Yang kelima, hindari menambahkan gula tambahan pada kopi karena dapat membantu mengurangi jumlah kalori dan mencegah kenaikan gula darah yang berlebihan. Yang keenam, jika ingin menambahkan susu pada kopi, sebaiknya gunakan susu nabati yang rendah lemak atau non-dairy untuk mengurangi asupan lemak jenuh. Penting juga untuk diingat bahwa kopi mengandung kafein yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung dan sistem saraf. Terlalu banyak kafein dapat menyebabkan kegelisahan, sakit kepala, gangguan tidur, dan palpitasi jantung. Dalam kasus tertentu seperti pada wanita hamil atau menyusui, orang dengan kondisi tertentu atau yang sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum meningkatkan konsumsi kopi mereka. Oke Besti, demikian video tentang manfaat kopi bagi kesehatan. Jadi, kopi memiliki manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan batas sewajarnya dan tidak berlebihan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!